Di jantung kota Madinah, kota yang berdenyut dengan energi Islam yang baru lahir, muncullah seorang cendekiawan dengan kebijaksanaan yang mendalam. Imam Malik bin Anas, nama yang identik dengan fikih Islam, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada pemahaman dan praktik Islam. Kehidupan dan karyanya terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, memperkuat posisinya sebagai pelopor ilmu pengetahuan Islam. Pemahaman Imam Malik yang mendalam tentang hukum Islam dan komitmennya terhadap ilmu menjadikannya sosok yang menjulang tinggi dalam sejarah Islam. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mencari ilmu, menganalisis tradisi Islam dengan cermat, dan merumuskan sistem hukum Islam yang komprehensif yang terus memandu umat Islam hingga saat ini. Warisannya tidak hanya terbatas pada buku dan wacana akademis. Ajaran Imam Malik meresap ke dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di seluruh dunia, membentuk pemahaman mereka tentang syalat, puasa, zakat, dan berbagai aspek praktik Islam lainnya. Esai ini membahas secara mendalam tentang kehidupan, karya, dan warisan abadi Imam Malik bin Anas, yang menyoroti kontribusinya yang tak ternilai bagi pemikiran dan fikih Islam. Lahir di Madinah, sekitar tahun 711 Masehi, Imam Malik dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan tradisi dan ilmu pengetahuan Islam. Madinah, kota Nabi Muhammad SAW, memberikan lahan subur bagi pertumbuhan intelektual dan spiritual Malik muda. Keluarganya mengenali dahaga akan ilmu sejak dini, memupuk rasa ingin tahunya, dan memberinya pendidikan terbaik yang tersedia. Imam Malik mendedikasikan dirinya untuk belajar di bawah bimbingan para ulama terkenal, mendalami studi Al-Quran, hadits, perkataan Nabi, dan fikih Islam. Ia belajar dari lebih dari 900 guru, menyerap ilmu dan wawasan mereka. Semangatnya yang tinggi dalam mencari ilmu dan kecerdasannya yang tajam membedakannya dari teman-temannya, menandai dirinya sebagai seorang cendekiawan dengan bakat yang luar biasa. Pendidikan Imam Malik tidak terbatas pada pengaturan formal. Ia aktif terlibat dalam diskusi dengan sesama cendekiawan, memperdebatkan interpretasi teks-teks Islam, dan mencari ilmu dari setiap sumber yang mungkin. Pendekatan pembelajaran yang beragam ini membentuk pemahamannya yang komprehensif tentang Islam dan meletakkan dasar bagi karyanya yang inovatif dalam fikih Islam. Di antara kontribusi penting Imam Malik terhadap ilmu pengetahuan Islam, mahakaryanya, Al-Muwatta, berdiri sebagai bukti pemahamannya yang mendalam tentang hukum Islam. Karya Mani ini, yang berarti jalan yang dilalui, adalah kompilasi hadits yang komprehensif yang dipilih dan disusun dengan cermat untuk memberikan panduan praktis tentang hukum dan praktik Islam. Al-Muwatta bukan sekadar kumpulan hadits, ia mewakili penalaran hukum dan metodologi Imam Malik. Ia dengan cermat menganalisis setiap hadits, mempertimbangkan keasliannya, konteksnya, dan relevansinya dengan isu-isu kontemporer. Pendekatan Imam Malik yang cermat dan pemahamannya yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam terlihat jelas di seluruh teks. Al-Muwatta dengan cepat mendapatkan pengakuan sebagai karya yang sangat otoritatif, memengaruhi generasi cendekiawan, dan membentuk mazhab fikih Maliki. Pengaruhnya melampaui batas geografis, mengukuhkan dirinya sebagai landasan pemikiran hukum Islam di berbagai belahan dunia Islam, khususnya di Afrika Utara dan Spanyol. Kontribusi Imam Malik terhadap fikih Islam jauh melampaui Al-Muwatta. Ia memainkan peran penting dalam mengembangkan ilmu kritik hadits, menetapkan metode yang ketat untuk mengevaluasi keaslian dan keandalan hadits. Ia menyadari pentingnya mengkontekstualisasikan hadits dengan mempertimbangkan keadaan historis dan audiens khusus yang dituju. Pendekatannya yang cermat terhadap analisis hadits membantu menjaga integritas tradisi Islam dan memastikan bahwa putusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat. Lebih lanjut, Imam Malik menekankan pentingnya konsensus di antara para ulama sebagai sumber hukum Islam. Ia percaya bahwa penalaran kolektif dan kesepakatan ilmiah dapat memberikan wawasan dan panduan yang berharga dalam menafsirkan teks-teks Islam. Penekanannya pada konsensus mendorong kolaborasi di antara para ulama dan berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih bernuansa dan canggih tentang fikih Islam.